Yo guys, saya Mimin dengan HP layar retak. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Lu Bu dan kawan-kawan, dimana setelah pemimpin divisi militer pertama yang bernama Sulin dinyatakan tewas pada hari itu, Dongzu malah merasa sangat bersemangat. Karena sang monster yang sebelumnya sudah kehilangan niat untuk membunuhnya, akhirnya kini kembali terbangun. Dan dia adalah sang panglima perang super tangguh, yaitu Lu Bu. Dikatakan bahwa dinasti Han yang sebelumnya damai kini telah menjadi kacau karena ulah yang diperbuat oleh seorang menteri yang bernama Dongzu. Dimana setelah kematian sang kaisar, Dongzu kemudian mulai menganiaya para masyarakat serta menangkap para bangsawan yang tidak ingin bekerja sama dengannya. Sehingga sistem kekaisaran yang kini dipegang oleh pangeran kecil yang bernama Liu, sang pewaris utama kaisar, kini sudah benar-benar hilang. Dan itu semua Dongzu lakukan bersama sang Lu Bu yang menjadi kekuatan utamanya. Dalam kekacauan yang kala itu terjadi di kota tersebut, terlihat seorang prajurit pengantar pesan yang ditugaskan oleh pangeran untuk mengantarkan sebuah surat bantuan kepada Yuan Shao. Namun sayangnya ia gagal dalam menjalankan tugasnya karena ia dihalau oleh para pasukan Xiliang. Dan pada akhirnya pesan yang berisi pembentukan aliansi 18 sekutu pangeran Liu yang dimaksudkan untuk membunuh Dongzu akhirnya jatuh ke tangan Dongzu itu sendiri, sehingga rencana yang telah dibentuk oleh sang pangeran pun kini diketahui olehnya. Dongzu yang telah mengetahui rencana tersebut akhirnya mengutus sang monster pembunuh, yaitu Lu Bu, untuk membantai para komandan dari masing-masing pasukan aliansi sebelum mereka melakukan penyerangan kepada pasukan Xiliang, terutama Dongzu sendiri. Adegan kemudian beralih ke suatu tenda, tempat di mana seorang komandan salah satu pasukan aliansi yang merupakan bawahan langsung dari Yuan Shao yang bernama Liu Zong. Di sana ia sedang mengadakan rapat paripurna, di mana mereka yang berada di dalam tenda mengatakan kalau mereka mendapatkan laporan bahwa sebagian besar dari pasukan aliansi Pangeran Liu yang memiliki kekuatan besar kini telah tewas dibantai. Dan dari luka yang diterima oleh para korban, diketahui kalau mereka semua dihabisi dengan menggunakan senjata yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa kejadian tersebut hanyalah dilakukan oleh satu orang saja. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Liu Zong sama sekali tidak mempercayainya, karena dengan pengalamannya selama beberapa dekade di medan peperangan, ia merasa hal itu sangat tidak masuk akal. Ia lalu beranggapan apabila satu orang yang telah membantai banyak jenderal-jenderal tangguh dari pasukan aliansi, mereka itu hanyalah sekedar rekayasa semata, di mana rekayasa tersebut sengaja dibuat untuk membuat sosok legenda di medan peperangan yang berada di bawah perintah Dongzu, agar pasukan Xiliang mengalami peningkatan moral selama di medan perang. Ucapan Liu Zong yang tidak mempercayai tragedi pembantaian tersebut membuat salah seorang dari mereka bertanya-tanya, apakah sosok pria bermata satu yang telah membunuh Sulin juga hanya sekedar rekayasa saja. Dan menurut Liu Zong, seorang pembunuh bermata satu tersebut tidak sepenuhnya rekayasa semata, karena Yuan Shao sudah melakukan penyelidikan dalam insiden tersebut. Dan Liu Zong sendiri beropini, apabila keluarga Sima yang berasal dari klan pedagang yang menolak untuk tunduk kepada pasukan Dongzu, mungkin saja bisa merencanakan sesuatu dan menghabisi Sulian. Dan karena sang pembunuh bermata satu ini sosoknya masih belum diketahui, Liu Zong di sini akan memanfaatkan rumor tersebut dan membesar-besarkannya untuk menaikkan moral pasukannya sendiri, sekaligus memberikan pukulan kepada pasukan Xiliang. Sama seperti halnya pasukan Xiliang yang menggunakan Lu Bu sebagai legenda perang yang tidak terkalahkan saat ini. Di mana Liu Zong akan membuat sebuah legenda baru, yaitu pembunuh bermata satu, dan dia yang akan berperan sebagai legenda tersebut, karena dalam hal ini dia juga menggunakan sebuah penutup mata. Dalam rapat tersebut terlihat seorang jenderal yang mendengar kebisingan dari arah luar. Dia lalu menyuruh seorang prajurit untuk segera memberitahu para prajurit yang berada di luar untuk berhenti latihan, karena ia pikir kebisingan tersebut berasal dari para prajurit yang sedang berlatih. Namun kebisingannya tersebut bukanlah seperti apa yang sedang ia pikirkan, karena suara kebisingan tersebut berasal dari sebuah pertarungan, di mana seorang penunggang kuda yang beraksi seorang diri sedang menerobos masuk ke dalam markas mereka. Sementara itu di dalam tenda, para jenderal yang ikut dalam rapat tersebut sedang merasa sangat antusias dan bersemangat setelah Liu Zong membuat taktik
untuk membuat dirinya sebagai sang legenda pembunuh bermata satu. Mereka semua pun lalu merayakan momen itu dengan minum-minum dan bersulang. Namun seketika wajah Liu Zong yang sebelumnya sangat ceria langsung berubah menjadi mengerut setelah dirinya melihat peta dan menyadari apabila tujuan dari pembantaian yang dilakukan oleh si Lian yang selanjutnya adalah tempatnya sendiri. Suara benturan pedang yang berasal dari luar pun terdengar semakin lama semakin dekat, membuat Liu Zong langsung gemetar dan menjatuhkan gelas anggurnya. Untuk meredam kebisikan yang terjadi di luar, seorang jenderal pun turun tangan secara langsung untuk memarahi para prajurit yang membuat kebisingan. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat para prajurit yang telah jatuh di tangan satu orang pria besar yang menunggangi kuda berwarna merah. Sang jenderal yang tidak sempat bereaksi pun langsung terpenggal di hadapannya. Dan sosok penunggang kuda yang sama sekali tidak merasa gentar itu pun masuk ke dalam tenda, dan dia adalah Lu Bu, yang langsung menunjukkan betapa super powernya dia setelah menghabisi beberapa jenderal dengan sangat mudah. Hal itu membuat keadaan ini sepenuhnya didominasi olehnya, di mana kemunculan Lu Bu langsung membuat para jenderal bahkan Liu Zong pun sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa saking ngerinya aura jahat Lu Bu. Lu Bu kemudian bertanya apakah dia yang sudah membunuh Sulin, karena berdasarkan rumor yang beredar, orang yang menghabisi Sulin adalah pria bermata satu dan bentuk fisiknya cukup mirip dengan Liu Zong. Liu Zong yang gemetar saking takutnya pun tak bisa menjawab pertanyaan Lu Bu, dan pada akhirnya ia pun harus meningsoi di tengah-tengah rasa takutnya akibat aura yang dipancarkan oleh Lu Bu.